Baik, di sini saya akan menjelaskan tafsiran saya yang terambil dalam kitab Bilangan 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 dengan tema perempuan dan keadilan gender. Latar belakang Musa sebagai pemimpin bangsa Israel di gurun yang muncul dari keluarganya sendiri. Dalam segmen ini diungkapkan bahwa Miriam dan Harun, saudara Musa, berbicara menentang dirinya karena ia telah menikahi seorang wanita Kus yang menimbulkan rasa iri dan cemburu pada mereka. Perselisihan ini bukan hanya berkaitan dengan pernikahan Musa, tetapi juga berkaitan dengan kepemimpinan Musa yang diragukan oleh Miriam dan Harun. Allah menegaskan bahwa Musa adalah nabi pilihannya yang berbicara langsung dengannya, berbeda dari nabi yang menerima wahyu melalui mimpi atau visi. Ketika Miriam dan Harun mengkritik Musa sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan mereka dan ungkapan yang menentang Musa, Miriam terkena kusta dan harus diasingkan selama 7 hari sebelum diperbolehkan kembali ke perkemahan. Pesan utama menekankan pentingnya menghargai dan mematuhi pemimpin yang ditunjuk oleh Allah serta menolak rasa cemburu dan pemberontakan dalam komunitas umat Tuhan. Yang berikut rumusan teologis kitab Bilangan. Salah satu bagian penting dalam narasi perjalanan bangsa Israel di padang gurun, bagian ini mengisahkan konflik internal dalam kepemimpinan, yaitu ketika Miriam dan Harun berbicara menentang Musa. Mereka mempertanyakan otoritas Musa, bahkan secara implisit menantang keunikan relasi Musa dengan Allah. Peristiwa ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan keluarga atau kepemimpinan manusia, tapi menyentuh aspek teologi yang mendalam mengenai kedaulatan Allah, otoritas ilahi, kekudusan, serta sikap hati manusia di hadapan Tuhan, menegaskan kedaulatan Allah dan memilih memimpin Musa dan tuntutannya akan penghormatan terhadap otoritas yang ditetapkannya. Tetapi Tuhan membela Musa dari fitnah Miriam dan Harun, menunjukkan bahwa Musa adalah hamba yang setia dan lembut hati, berbeda dari nabi biasa. Pemberontakan terhadap pemimpin yang diurapi adalah dosa serius yang mencongeng kesatuan dan menentang Tuhan Allah memandang kepemimpinan. Bagian ini menanggapi pemberontakan serta bagaimana ia menyatakan keadilan dan kasih secara bersamaan. Yang berikut perempuan dan keadilan gender. Keadilan gender menyajikan dinamika yang kompleks mengenai posisi perempuan, kepemimpinan, iri hati, dan keadilan Allah yang melampaui bias manusia. Miriam yang dikenal sebagai nabiah dan pemimpin mengalami momen kejatuhan sekaligus pemulihan yang menarik untuk direnungkan. Perempuan Kus dan konflik kepemimpinan Miriam serta Harun mengantai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Perempuan ini adalah orang asing yang dinikahi Musa mengambil istri di luar bangsa Israel. Keadilan gender menuntut kita menghormati kepemimpinan perempuan, namun juga menuntut perempuan untuk memimpin dengan integritas akan keadilan yang tidak memihak. Allah menegur Harun dan Miriam. Perempuan karena kesalahan mereka, keadilan Allah tidak membeda-bedakan gender dalam menegaskan kebenaran. Bahaya iri hati dan solidaritas mengingatkan kita untuk tidak menggunakan isu iri hati dan solidaritas mengingatkan pasangan untuk menjatuhkan pemimpin perempuan atau laki-laki. Yang berikut makna teologis Allah dan penciptaan. Yang pertama, Allah sebagai pencipta yang berdaulat. Dasar paling fundamental dalam teologis Kristen adalah pengakuan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Yang kedua, penciptaan sebagai ekspresi kasih dan kebaikan Allah. Makna teologisnya adalah bahwa dunia ini pada dasarnya diciptakan dalam keadaan baik, keindahan alam, keteraturan kosmos, dan kehidupan manusia semuanya mencerminkan hikmat dan kasih Allah. Yang ketiga, manusia sebagai gambar Allah. Aspek paling penting dalam teologis menciptakan adalah konsep imago Dei, yaitu bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang keempat, tanggung jawab atas ciptaan.
Manusia diberikan mandat menaklukkan bumi dan berkuasa atas ciptaan lainnya. Dan yang kelima, kejatuhan dan kerusakan ciptaan. Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Yang keenam, penebusan dan pemulihan ciptaan. Tujuan akhir Allah bukan menghancurkan dunia, tetapi memperbaharui dan memuliakan ciptaan. Yang berikut kesimpulan dari materi ini menceritakan konflik antara Musa dengan saudaranya Miriam dan Harun, yang menentang kepemimpinan Musa dengan alasan pernikahannya dengan wanita. Kut serta keraguan mereka, apakah Allah hanya berbicara melalui Musa saja? Di tengah tuduhan itu, Musa digambarkan sebagai sosok yang sangat rendah hati dan tidak membela diri, melainkan menyerahkan semuanya kepada Allah. Allah turun campur tangan di kemah pertemuan, menegur Miriam dan Harun, serta menegaskan keistimewaan hubungannya dengan Musa. Berbeda dengan nabi lain yang menerima wahyu lewat mimpi atau penglihatan, Musa berbicara dengan Allah secara langsung, jelas, dan berhadapan muka. Sebagai tujuan, setelah Musa berdoa memohon belas kasihan, Allah memuliakannya dan bangsa Israel baru melanjutkan perjalanan setelah Miriam kembali. Secara teologis, materi ini mengajarkan bahwa Allah yang berdaulat menetapkan dan membela pemimpinnya. Menolak pemimpin pilihan Allah berarti pemberontak kepada Allah sendiri. Kerendahan hati adalah ciri pemimpin sejati, sedangkan iri hati dan ambisi membawa akibat serius. Allah bersifat adil menghukum dosa, namun juga penuh kasih karunia dan pemuliaan. Selain itu, kasih ini menegaskan keadilan Allah yang tidak membeda-bedakan jabatan maupun gender, serta mengingatkan bahwa dosa individu dapat mempengaruhi seluruh komunitas umat. Sekian dari hasil presentasi saya.